Caranya untuk Sunhawk yang hanya dimainkan satu kali, lo bisa setidaknya ngumpulin 5 poin. Nah itu dia, karena satu kalinya itu yang menjadi kata kunci. Jangan sampai disia-siakan permainan di Sunhawk. Dan gue suka banget ada beberapa sebuah intrik baru yang dilakukan beberapa tim Wari ya kalau kita berbicara victimnya. Tapi live comment dari Hahahi, ayo tim Indo buat final jadi 50% tim Indo. Karena 8 tim Indo ya masuk ke final. Tapi kita lihat ada Bigetron dan juga bertemu dengan tim Secret Vietnam. Baru kita mau bahas tim Secret Vietnam tapi hilang. 3 player mereka menyisakan break. 1 player yang biasa melakukan flank dari tim Secret Vietnam kali ini tidak berhasil untuk membantu kawan-kawannya karena 3 kawannya tumbang, bahkan sudah dikonfirm jadi eliminasi untuk Bigetron Knight. Iya, dan sebenarnya kalau ngomongin ke Knight Gen, gue juga masih penasaran gitu sebenarnya apakah mereka punya line up pasti atau line up utama gitu untuk mereka. Lagi tim Secret baru bermain di hari ini, jadi kalau PR-nya banyak di esok hari tidak terlalu baik. Dan ini dia lapar dan juga kawan-kawan dari Knight yang bisa menumbangkan satu persatu dari tim Secret yang gerakannya menurut gua enggak banget pas. Ya, itu kayaknya emang udah di spread move aja ketika satu orang ketangkep, terus kan lu nggak bisa banting setir langsung smooth gitu kan, pasti akan ada ngepotnya yang itu bikin berbahaya. Jadi dua tim yang berbeda, tapi ada Katani yang bakal datang tertembak langsung dari seorang Paboy. Masih belum bisa mendapatkan satu angle free menuju ke arah Katani. Granat dimasak, Tritats bakal menjadi seorang distraction. Ada mobil juga di bagian belakang tersandwich dari 3 sisi, membuat Paboy tak berdaya. Satu lagi kembali tumbang dari tim Crit VIP, bahkan mereka hanya menyisakan last man standing saja. Wah, ini benar-benar tidak baik bagi Crit VIP karena dalam momentum yang sama Infinity masuk di waktu yang begitu tepat dengan third party Israel dan tembakan jumper hampir menumbangkan 2, tapi Ternike seperti masih bisa bergerak ke arah bagian kanan dan datang. Ini dia mendapatkan sebuah knockdown karena tim O2 yang udah sempat diunggulkan karena Crit VIP diganggu oleh Infinity juga dilibas. Infinity seperti tidak ingin kena meme lagi. Kemarin 3 game 0 points. 4 eliminasi. Iya, dia baru dapat poin itu game keempat, betul. Di game keempat dia baru mendapatkan poin dari 5 elimination dan juga 2 point placement yang berhasil mereka kumpulkan. Tapi kali ini satu match mereka sudah berhasil mendapatkan 5 poin. Sudah mulai memperbaiki kondisi dari placement mereka di hari pertama kemarin. Mengingat hari ini adalah 6 match terakhir bagi mereka. Dari Pandum. Ya, DMC tadi dapat posisi yang enak banget untuk bisa mendapatkan satu pemain Potato yang menjadi korban dari peluru panas seorang DMZ. Rezak juga membackup dari satu angle pintu. Belum membuka tembakan, tidak ingin membuka informasi ke arah tim Pandum. Bermain dengan begitu sabar Voin, menunggu momentum datang. Dan Zeta sudah mulai berpindah, tapi Potato nggak bisa terselamatkan karena DMZ langsung memberikan press. Di arah lain, Alterigo bertemu dengan tim Mortal. Satu orang sudah mulai tumbang kali ini. Oh my god, Tuyul tumbang, Zero tumbang. Sebuah dobrakan, 2 melawan 2. Dan Alter Ego menguasai fight ini. Luar biasa banget bagaimana Alpha tadi bersama Rosemary menjadi 2 ujung tombak yang mematikan. Dari Dewa Perang membuat Morph yang dari tadi udah berputar-putar dalam rotasinya kembali gagal untuk mendapatkan late game. Bahkan tanpa perlawanan knockdown ke arah bagian Alter Ego Ares. Kita kembali ke Tiger X yang tadi menjadi last man standing. Healing menjadi satu-satunya opsi bagi player satu ini. Tapi DPS dari Zona sudah mencapai 5 health point per second. Yang membuat hanya 20 detik saja bisa melumat habis seorang Tiger X. Bahkan Maxius masih menjaga. Acul yang tertumbangkan tidak ada revive yang bisa dilakukan. Dan Pandum sepertinya lebih memilih untuk melakukan regroup. Karena Maxius dipanggil oleh kawan-kawannya guna mendekat ke arah 2 player lain. Sementara dari Bigetron sayang sekali Satar barusan tumbang. King Roy kali ini maju ke arah pertahanan Todak. Rata oleh Cleon dengan nade yang dilemparkan. Roy semuanya tumbang karena ternyata ada bala bantuan juga. Tembakan dari Vampire, tembakan dari Gig. Todak terselamatkan. Ya, Todak baru menyalah kayaknya untuk di minggu ini. Akhirnya mereka memberikan perlawanan ke arah tim-tim lain. Dan tentunya Pandum, rotasi mereka terganggu. Fast Clan kali ini bakal menjadi penjegal untuk Pandum yang sedang berjuang masuk menuju ke arah zona. Jobrenki dari barisan depan menembak menuju ke arah satu pemain dari Fast Clan, namun belum ada tumbang, tapi 2 granat sudah dimasak oleh Fast Clan. Berbahaya tentunya, Melody tracking langsung, tapi ada granat yang akan dilemparkan. Ledakannya masih belum bisa memberikan efek menuju ke arah Jobrenki, tapi Jobrenki tertembak dari sisi lain. Ternyata Tiger mengintai dari arah belakang dan berhasil mendapatkan seorang Jobrenki. Fast Clan terfokuskan mereka menuju ke arah lain dan Morph terjegal. Mereka dipulangkan tanpa poin untuk di match yang pertama. Alter Ego Ares back to the track. Peperangan yang tiada henti dilakukan. Bahkan tadi yang menjadi korban adalah Morph. Sedangkan player terakhir dari Pandum akhirnya tereliminasi juga dipulangkan ke lobby. Namun tetap Pandum membawa pulang poin eliminasi. Dan
tim Secret Break tadi masih terlihat di bagian selatan sedikit saja. Namun kita berpindah ke arah Face Clan perang. Voin juga berdekatan dengan Tiger X. Ini dua player terakhir kah? Ya, dua player terakhir dari masing-masing tim. Udah mulai mendengar step yang ada. Reizak menggantikan bagian DBS, tembakan ke bagian depan. Dan itu dia kenapa Reizak sempat bersinar di Summer kemarin. Karena memang aim power yang begitu kuat, Pasta. Ya, menjadi pemain terakhir yang sangat bisa diandalkan kali ini walaupun punggung semakin berat. Karena harus memikul beban tentunya untuk bisa membawa Voin mendapatkan placement yang lebih bagus lagi. Sudah mendapatkan beberapa eliminasi. Tapi baru satu yang pecah dan Mela juga memecahkan eliminasi berikutnya untuk tim Face Clan. Red Talk terjadi. Genfos bisa mendapatkan satu persatu pemain dari Face Clan. Mela sudah ditumbangkan tapi masih ada cobaan berikutnya. Sementara RRQ bakal direpotkan dengan pergerakan dari satu pemain yang memutar ke arah belakang sebuah batu. Tapi no mercy. Masih bisa memberikan backup juga. Dan masih ada lawan yang ternyata masih bisa memberikan sebuah trade knock antara RRQ dan juga tim Sersia. Tapi Geekfam ikut andil dalam perang ini. Genfos tertangkap dan selesai kayaknya untuk Bigetron Knights. Karena Genfos adalah pemain terakhir tadi. Harus finish di peringkat ke-9 tanpa poin placement. Karena ada di peringkat ke-9. 4 eliminasi mereka bawa kali ini. Dan RRQ setelah mengatasi lawan di sekitar mereka. Mereka bakal coba untuk terabas. Masuk menuju ke arah zona dengan cobaan berikutnya ya adalah tim Todak. Itu dia, Todak yang sudah melakukan split di beberapa titik ya. Rumah di bagian kiri sana, rumah di bagian depan dari RRQ pun juga sudah diisi oleh Cleon yang tadi baru saja menjadi letak terakhir dari tim Roy terdeteksi di game kali ini. No Mercy melakukan pick off ke arah bagian kanan, Lynx dari bagian kiri rumah yang tadi sempat gue sebut mendapatkan sebuah knockdown penting. RRQ menyisakan seorang Fanatic saja, apakah punya smoke atau tidak, karena kita ketahui bersama utility berupa smoke begitu langka ketika kita berbicara Sanok. Tapi Cleon yang ada di bagian depan mereka tumbang, ini kesempatan sebenarnya untuk RRQ jikalau mereka tahu di depan sana sudah tidak ada penjagalan dan betul saja revive bisa untuk dilakukan. Dan tiba-tiba Face Clan pun terkena lumatan nade yang dilemparkan Vampire. 6 tim tersisa di game kita yang pertama. Ya tapi Geek enak banget, mereka ketiban zona, mereka punya compound, mereka tinggal berfokus. Cuman PR-nya mereka adalah gimana cara mereka bisa mengatur distribusi pelornya supaya nggak kehabisan pelor karena mereka nggak ada looting dari tadi sama sekali. Dalam arti nggak ada tambahan looting dari setiap poin yang bisa mereka dapatkan. Karena semua eliminasi tersebut mereka dapatkan dari jarak yang lumayan jauh. Jadi nggak bisa mendapatkan tambahan-tambahan peluru. Vampire sudah mulai mendobrak, kali ini cukup dekat ke arah compound dari tim Geekfam. Tapi di arah lain Alter Ego masih terrepotkan dengan adanya posisi dari seorang Brick yang masih survive. Ini gue bilang, last man standing tapi masih berpotensi untuk bisa masuk menuju ke arah late game. Tapi ternyata dari Alter Ego mereka barbar banget. Mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah compound dari tim Todak dan Nain. Tumbang begitu saja ternyata terjadi. Rosemary masih bisa dibangkitkan kembali. Membuat Alter Ego mendapatkan eliminasi mereka yang kelima. Itu dia, ada upaya dari Lynx seperti ingin melakukan sebuah confirm elimination. Apakah revive bisa dilakukan, tapi Blue Zone juga sudah mendorong. Harus segera masuk dari player Alter Ego, itu seorang Rosemary yang tidak bisa melakukan healing. Tapi sepertinya lebih memilih first aid terlebih dahulu. Baru masuk Hands for You. Sudah diketahui pasti letaknya di mana. Lynx akan melakukan tembakan kah? Tapi Lynx terdengar stepnya, itu dia. Rosemary, pengamatan yang luar biasa. Gila. Memberikan informasi ke arah bagian kawan-kawan dan Todak pun pulang ke lobby. Hanya satu step terdengar, langsung menjadi informasi bagi kawan-kawan AE Pasta. Bisa tiba-tiba di counter. Gak cuma satu yang nengok, dua orang langsung nengok tadi ke arah last man standing. Tapi dari RRQ pun mereka kayaknya nggak bisa berbuat banyak lagi karena memang daerah mereka udah daerah yang sangat terbuka. Nggak ada hiding spot yang bisa mereka gunakan dari obstacle yang ada di sekitar mereka. Dan RRQ pun sudah dipulangkan. 4 tim tersisa dan hanya Secret lah yang paling bonyok kali ini. Padahal mereka udah dibuat bonyok dari early game. Tapi mereka bisa masuk menuju ke arah late game. Entah permainan seperti apa yang bakal dilakukan oleh Brick kali ini. Kalau sampai Brick yang chicken out of the box. Ini out of the box banget dan bahkan akan membuat sebuah histori ya bagi tim Secret. Karena satu orang berjuang hingga akhir di level atau lobby yang begitu sakit seperti ini. Tapi balik ke Vampire dan juga Geek. Mereka melakukan fight yang begitu on point. Tapi tim Secret akhirnya terpantau oleh Geek juga. Sonic season atau Sonic sekarang mendapatkan player tersebut. Rosemary yang tertumbangkan dieliminasi juga oleh tim Vampire. Membuat Alter Ego menyisakan 3 orang. Tapi perang besar masih terjadi antara dua tim ini. Namun DBS dari seorang Mika on point. Karena seorang Stone membuat 4 melawan 3 antara Geek dan juga Vampire. Through the smoke dan dia bisa mendapatkan 1-2 tembakan shotgun dari DBS yang tadi bisa mendapatkan 1 korban di depan sana. Akan langsung ditabrak begitu saja, follow up datang. Audrey Free Fire dari bagian belakang. Mika bakal menerobos langsung tapi 2 orang sudah mulai kelihatan. Dia bakal masuk dari bagian sebelah kiri. Distraksi datang dari bagian kanan. Dan lagi-lagi Mika keluar di timing yang begitu tepat. Body system dilakukan dan Vampire rata. Sebuah dobrakan yang begitu rata.
Tapi tidak ada kesalahan dari Geek Fam. Granat Demrut juga menjadi game changer dari fight tadi karena dua player dari Vampire tumbang, namun seorang Audrey dengan sebuah Groza juga menumbangkan seorang Hands for You. 4 melawan 2 tidak baik-baik saja untuk Aldrigo Ares Renate yang dilemparkan ke orang Audrey atau ke arah seorang Audrey, tapi tidak ada knockdown yang terjadi. Hanya damage, hanya splash damage yang diberikan. Ada Nate balasan, mungkin akan dilemparkan Mika, tapi Mika terkena Nate kah? Tidak, ternyata bisa bergerak sedikit. Okta mundur terlebih dahulu, harus melakukan reset situation karena sudah kalah secara jumlah, nggak boleh kalah secara posisi. Ya tapi lihat dari segi posisi Oh, sebenarnya AM menang zona, jangan mereka hanya tinggal menghalau dan ternyata Mika bisa Nice. diamankan. Granat Economic tapi Hands for You diamankan begitu saja, tapi Alpha 7 memberikan Alpha 7 lagi. Iya benar, Alpha 7 berhasil melakukan sebuah trade knock karena depan sana. Satu persatu tumbang, Let's go, 2 melawan 2 kali ini. Granat dilemparkan, Demrut tumbang. Last man standing revive diupayakan, tapi ada Molotov yang bakal membatasi pergerakan dari Geek Fam. Semakin tersudut, semakin terpojok, dan utility digunakan secara maksimal. Last man standing, granatnya masuk dan chicken dinner untuk Aldrigo. Go, go, go! Ares, Dewa Perang yang luar biasa, datang di sela-sela peperangan antara Vampire dan juga Geek menggunakan